Halo teman-teman mahasiswa, bertemu kembali. Kali ini kita di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Buku yang kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Akuntansi Manajerial karangan Hanson Mawen, terbitan Salemba 4 edisi 8. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi manajemen, meliputi ruang lingkup dan karakteristik dari akuntansi manajemen. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengertian akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, sebagai suatu tipe informasi. Peranan akuntansi manajemen masa kini, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, dan respon akuntansi manajemen terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Akuntansi manajemen sebagai informasi maka berada di dalam informasi yang sifatnya kuantitatif, ya, sifatnya kuantitatif dan informasi akuntansi, karena memang berkaitan dengan akuntansi. Nah, kenapa masuk kuantitatif? Karena dia bisa dihitung. Jadi di dalam mempelajari akuntansi manajemen ini kita akan banyak membuatkan perhitungan-perhitungan biaya dan lainnya. Sistem informasi akuntansi manajemen merupakan sistem yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dari manajemen. Nah, proses adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan dipergunakan untuk mengubah masukan menjadi output yang memenuhi tujuan sistem. Jadi sistem informasinya itu sistem informasi yang menghasilkan output apa nih yang akan didapatkan dari sistem tersebut. Kemudian model dari operasi sistem informasi akuntansi manajemen itu yaitu di sini ada input, kemudian input itu diproses melalui pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, pengelolaan sehingga menghasilkan laporan khusus atau laporan pokok produk atau laporan biaya atau anggaran, laporan kinerja, ataupun komunikasi personal. Nah, outputnya ini nanti yang akan digunakan oleh pengguna. Akuntansi manajemen itu merupakan bagian dari proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ketika di tahap perencanaan, maka akan dilakukan penetapan tujuan dari tujuan akhir atau tujuan manajemen tersebut apa, kemudian diidentifikasi apa metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika metode yang digunakan itu dilaksanakan, maka akan dilakukan pengendalian. Ya, pengendalian ini tujuannya untuk melihat bagaimana implementasi dari rencana tersebut, apakah rencana tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukanlah monitoring terhadap pelaksanaannya. Kemudian apabila ada kesalahan-kesalahan akan dilakukan tindakan korektif. Nah, terakhir barulah diambil pengambilan keputusan. Tujuan informasi akuntansi manajemen itu ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Kemudian menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan pertama, pentingnya penentuan harga pokok produk. Nah, harga pokok produk ini kita harus tentukan dengan tepat supaya kita bisa menentukan berapa harga jual yang akan diberikan kepada customer-nya atau kepada kliennya. Misalkan ketika ada suatu kantor konsultan atau kantor KAP mau mengaudit suatu perusahaan, dia akan menentukan berapa fee yang akan dia terima atas jasa auditnya tersebut. Nah, ketika dia mengaudit tersebut, dia harus mengidentifikasi
kinerja pekerjaannya itu, skala pekerjaannya itu seperti apa, berapa lama pengerjaannya, berapa banyak SDM yang dia gunakan, kemudian dia akan rekapitulasi, akan hitung, dan kemudian ditentukanlah berapa harga atau harga pokok yang dia habiskan untuk mengaudit perusahaan tersebut. Kemudian dia berapa fee yang dia inginkan untuk jasa audit tersebut. Nah, kalau seandainya dia tidak menentukan harganya tersebut dengan baik, tidak menentukan harga pokoknya dengan benar, maka bisa saja dia menawarkan harga jasa auditnya itu ke kliennya itu dengan harga yang terlalu rendah atau lebih rendah dari harga pokoknya sehingga menyebabkan dia rugi, atau bisa juga terlalu tinggi. Kalau seandainya dia menentukan dengan harga yang terlalu tinggi, bisa jadi peluangnya atau bisa jadi kliennya itu, calon kliennya itu akan menunjuk kantor akuntan publik lain untuk pengerjaan auditnya. Kemudian selanjutnya adalah menghasilkan sebuah sistem informasi yang akan mengidentifikasi berbagai masalah. Kemudian menghasilkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mengevaluasi dan memonitor dampak dari keputusan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Misalkan contohnya, ada sebuah perusahaan makanan. Perusahaan makanan tersebut sebelumnya menggunakan tenaga manusia untuk mengolah adonannya supaya memiliki kekhasan rasa. Kemudian karena permintaan produksinya semakin meningkat, kemudian tenaga kerjanya sulit untuk mencari yang berkompetensi, sehingga dia memikirkan untuk menggunakan tenaga mesin. Nah, ketika dia mengubah sistemnya itu dengan menggunakan tenaga mesin, apakah nanti tidak akan berdampak terhadap cita rasanya? Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja sumber daya manusia yang selama ini bekerja dengan perusahaan tersebut? Nah, itu dia akan harus pikirkan, ya. Jadi dia identifikasi dulu. Masalahnya adalah peningkatan kapasitas produksi. Nah, kalau seandainya dia mengganti, bagaimana dengan dampaknya terhadap sumber daya manusianya? Bagaimana dampaknya terhadap pendapatannya dia? Kemudian dilakukan, ya, dievaluasi keputusan-keputusan tersebut, dievaluasi, kemudian dilakukanlah perbaikan-perbaikan terhadap keputusannya tersebut. Mungkin saja yang tenaga yang biasanya untuk mengadon dipindahkan ke bagian lain yang memang dibutuhkan juga seiring bertambahnya dengan kapasitas produksinya tadi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah penggunaan informasi biaya untuk melakukan penawaran, memutuskan apakah akan meningkatkan laba dengan cara menurunkan harga dan meningkatkan iklan untuk menurunkan biaya variabel. Jadi tadi misalkan ketika dia sudah tahu berapa biaya dari produk tersebut, jadi dia bisa menentukan harga penawaran dengan tepat, ya. Kalau seandainya dia ingin meningkatkan labanya, berapa persentase kenaikan harganya, bagaimana persaingan dengan pesaingnya, bagaimana dengan kompetitornya. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang dia lakukan untuk meningkatkan labanya tersebut. Kemudian membantu mengejar apakah perlu merubah posisi strategis organisasi, ya, memilih di antara beberapa alternatif strategi yang akan memberikan jaminan pertumbuhan dan kelangsungan hidup jangka panjang. Kemudian kita bahas tentang financial accounting, cost accounting, dan management accounting. Nah, jadi cost accounting itu beririsan dengan financial accounting dan management accounting. Kalau financial accounting itu lebih ke keuangannya, kemudian kalau manajemen itu lebih ke manajemennya. Akuntansi keuangan itu menghasilkan informasi untuk pemakai eksternal. Jadi yang melihat laporan output dari akuntansi keuangan itu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu digunakan untuk pihak eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, informasinya itu digunakan oleh pihak internal
ya. Jadi pihak internal itu, manajemennya itu, manajernya itu nanti akan mengidentifikasi, mengumpulkan kemudian informasi-informasi tersebut, kemudian yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi penggunanya itu adalah pihak internal. Nah, biasanya sifatnya ini adalah rahasia informasi-informasi manajemen yang berkaitan dengan akuntansi manajemen. Kemudian akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini adalah bagian dari akuntansi keuangan, ya. Akuntansi biaya jadi hibridanya dari akuntansi dan manajemen keuangan. Nah, akuntansi biaya ini memberikan informasi mengenai biaya perusahaan. Nah, kalau akuntansi manajemen tadi untuk pihak internal, kalau akuntansi keuangan untuk pihak eksternal, maka akuntansi biaya ini bisa untuk internal, bisa untuk eksternal. Kebutuhan atas informasi akuntansi manajemen bagi para manajer, pekerja, eksekutif menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, mengevaluasi kinerja. Jika dia menemukan biaya suatu produk yang cukup signifikan kenaikannya, dia akan mengevaluasi penyebab kenaikan biaya tersebut apa, kemudian apa alternatif yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian apa keputusan yang akan diambil, kemudian dievaluasi hasil dari keputusan tersebut. Kemudian informasi akuntansi manajemen membantu manajer menjalankan fungsinya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan di semua organisasi, baik manufaktur, dagang, dan jasa. Nah, inilah perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Penggunanya, kalau akuntansi manajemen fokus ke internal, sedangkan akuntansi keuangan fokusnya ke eksternal. Pembatasan, kalau akuntansi manajemen itu dia tidak mengikuti aturan, ya, dia bebas modelnya seperti apa. Tapi kalau akuntansi keuangan itu harus mengikuti aturan. Kalau di Indonesia berarti harus mengikuti PSAK. Jenis informasinya, kalau akuntansi manajemen ada yang keuangan, ada yang non keuangan. Sedangkan kalau untuk akuntansi keuangan adalah informasinya itu informasi keuangan, harus sesuai dengan bukti transaksi. Waktunya penekanan pada masa yang akan datang. Jadi informasi-informasi yang sekarang untuk pengambilan keputusan atau manfaatnya itu akan dirasakan di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan dia mengolah data yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi orientasinya adalah masa lalu. Kemudian evaluasi, akuntansi manajemen itu evaluasi dan keputusan internal berdasarkan informasi yang sangat rinci. Nah, sedangkan akuntansi keuangan informasinya secara keseluruhan, ya. Jadi hanya ketika kita melihat di akuntansi keuangan itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu kan sifatnya global. Sedangkan kalau laporan di akuntansi manajemen itu dia sangat detail, ya. Makanya dia hanya sifatnya internal. Jadi kalau dari sisi keluasan, akuntansi manajemen itu sangat luas, multidisiplin, bisa dari akuntansi, sisi ekonomi, manajerial, atau manajemen. Sedangkan untuk akuntansi keuangan dia lebih independen. Penggolongan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen ada objek informasi, alternatif, wewenang, kemudian ada informasi akuntansi penuh, potensi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Tipe akuntansi manajemen ini ada informasi manfaatnya itu ada informasi masa lalu, informasi yang akan datang, kemudian informasi informasi akuntansi penuh atau full accounting information, ada yang diferensial, kemudian ada informasi pertanggungjawaban. Nah, manfaatnya kalau pertanggungjawaban tadi lebih ke penilaian kinerja manajemen, kemudian pemotivasian manajer, kemudian penyusunan anggaran. Sejarah akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1800-an, ya. Nah, kalau zaman dulu penekanan perhitungan harga pokok hanya pada tingkat ketika dulu akuntansi itu lebih menghitung biaya, penekanannya itu lebih kepada perhitungan biaya, ya, perhitungan harga pokok. Nah, kemudian
menelusuri tingkat laba perusahaan itu ke tiap produk menggunakan informasi. Nah, kemudian di tahun 50-an mulai ada usaha meningkatkan manajerial dari sistem biaya tradisional. Nah, ketika di tahun 80-an atau mulai tahun 90-an, prinsip akuntansi manajemen tradisional itu sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan karena semakin berkembangnya sistem ilmu manajemen, maka semakin berkembangnya produk, semakin berkembangnya industri, maka sistem perhitungan biaya tradisional itu sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajemen. Sejarah akuntansi manajemen pada tahun 1880-an, penekanan pada perhitungan harga pokok produk pada tingkat manajerial. Jadi perhitungannya itu lebih ke penekanan harga pokok produk. Kemudian pada tahun 1925 mulai beralih penekanannya itu pada alokasi biaya manufaktur ke produk agar biaya persediaan itu dapat dilaporkan kepada pihak eksternal. Kemudian di tahun 1950-an dan 1960-an ada usaha untuk meningkatkan manajerial dari sistem biaya tradisional. Jadi kalau yang tahun 80-an tadi itu disebut juga dengan biaya tradisional ya, sehingga perlu membuat informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna bagi penggunanya. Maka pada tahun 1990-an praktek akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajemen. Jadi dikembangkanlah sistem akuntansi manajemen yang baru dengan tujuan supaya bisa menghitung atau mengkalkulasikan biaya produk lebih akurat, lebih berguna, dan meningkatkan kualitas serta mengurangi biaya. Nah, ini ada beberapa tema baru di dalam akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management, di mana di sini pendekatan dari sistem yang terintegrasi itu memfokuskan pada manajemen berdasarkan aktivitasnya, jadi dari berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba. Nah, activity based management ini lebih menekankan pada activity based costing. Jadi pembebanan biaya itu lebih dilihat kepada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Jadi aktivitas penggerak apa yang menyebabkan biaya tersebut. Kemudian orientasinya lebih kepada pelanggan, perspektifnya lintas fungsional, kemudian ada total quality management, ada waktu sebagai unsur kompetitif, dan kemudian ada e-business. Nah, inilah tema-tema baru dalam akuntansi manajemen yang berkembang saat ini. Kalau sekarang e-business ini yang sangat pesat perkembangannya. Peran akuntansi manajemen di dalam organisasi ada di posisi lini, kemudian ada juga di posisi staff. Kalau di posisi lini, posisi ini bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi. Ya, apa sih tujuan organisasi? Peningkatan pendapatan atau tujuannya profit. Nah, ini langsung bertanggung jawab terhadap tujuan organisasi tersebut. Contohnya wakil direktur produksi. Sedangkan posisi staff itu hanya mendukung, ya, dia hanya mendukung dan membantu posisi lini. Jadi tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar dari dasar organisasi. Kemudian akuntansi manajemen sebagai posisi staff. Nah, kalau dalam posisi staff biasanya dia berfungsi sebagai controller atau wakil atau manajer akuntan atau bendahara. Jadi kalau dia bekerja kemudian jabatannya itu sebagai controller, berarti dia bagian dari pekerjaan dalam bidang akuntansi manajemen. Selanjutnya kita bahas tentang konsep biaya dan pembebanan biaya. Biaya itu adalah cost, sedangkan beban itu adalah expense. Biaya itu biaya itu tidak selalu menjadi beban, tapi beban itu adalah cost, ya. Beban. Nah, objek biaya mengukur dan membebankan biaya kepada entitas. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas. Sedangkan aktivitas sebagai objek biaya adalah unit dasar kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Nah, biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang
yang diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi biaya itu diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan beban itu adalah biaya yang telah digunakan, yang sudah dipakai dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi kalau biaya itu masih anggarannya, kalau beban itu biaya yang sudah terpakai. Nah, beban ini muncul nanti di dalam laporan laba rugi. Nah, keakuratan pembebanan biaya menghasilkan keputusan yang benar dan evaluasi yang baik. Sedangkan pembebanan biaya yang terdistorsi akan menghasilkan keputusan yang salah. Jadi kalau ada salah dalam penyusunan biaya, maka keputusan juga akan salah. Nah, ketelusuran biaya itu adalah kemampuan untuk membebankan biaya ke objek dengan cara yang layak. Jadi semakin bisa biaya tersebut ditelusuri, maka akan semakin tepat perhitungan biaya atau semakin akurat pembebanan biayanya. Kemudian berdasarkan ketelusurannya, biaya itu ada yang dibedakan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, kalau biaya tersebut bisa ditelusuri dan mudah ditelusuri, maka itu dinamakan dengan biaya langsung. Tapi kalau seandainya dia susah untuk ditelusuri, tidak dapat ditelusuri, maka dia dikatakan biaya tidak langsung. Nah, metode pembebanan biaya itu ada yang pertama adalah penelusuran langsung atau direct tracing. Nah, ini bergantung pada hubungan sebab akibat yang dapat diamati secara fisik. Jadi misalkan dalam pembebanan biaya, misalkan untuk suatu produk untuk produk makanan. Nah, tepung terigu untuk membuat 1 unit itu berapa yang digunakan, itu ketahuan berapa nilai yang digunakan. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai biaya langsung, ya. Tuh. Kemudian paling akurat di antara ketiga metode. Jadi ada 3 metode, ada direct tracing, driver tracing, dan allocation. Nah, kemudian yang kedua adalah penelusuran penggerak. Nah, ini bergantung pada faktor-faktor sebab akibat, itu apa yang menyebabkan atau drivernya itu apa yang menyebabkan adanya biaya tersebut. Nah, kalau ini keakuratannya sangat tergantung pada kualitas hubungan sebab akibat, ya. Kemudian ada pembebanan biaya tidak langsung atau pengalokasian. Nah, pengalokasian ini didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan, ya. Kemudian dibutuhkan untuk memenuhi peraturan pelaporan eksternal. Nah, keakuratannya sangat rendah kalau metode pembebanan biaya tidak langsung. Nah, penelusuran langsung itu adalah suatu proses mengidentifikasi atau membebankan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek, ya. Biaya langsung itu contohnya adalah biaya tenaga kerja, biaya bahan baku. Jadi untuk memproduksi 1 unit produk, berapa bahan baku yang akan digunakan, ya. Untuk memproduksi 1 unit kursi, berapa papan atau kayu yang harus digunakan. Nah, itu bisa ditelusuri, ya. Nah, penelusuran ini biasanya sifatnya adalah pengamatan fisik. Jadi untuk membuat 1 kursi itu berapa bahan baku yang digunakan, berapa paku yang digunakan, berapa kayu yang digunakan. Tuh. Nah, bahan baku dan penggunaan tenaga kerja langsung diobservasi secara fisik, ya. Berapa lama pengerjaannya? Tenaga kerja itu, si pekerjanya itu berapa lama mengerjakan penyelesaian 1 produk bangku tersebut, kemudian berapa kayu yang digunakan. Nah, sehingga dia langsung bisa ditelusuri, ya, dan dilakukan dengan pengamatan fisik. Kemudian penelusuran penggerak atau driver, ya. Penelusuran penggerak ini penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Nah, jadi dia akan menelusuri penggeraknya itu apa sih yang menyebabkan biaya itu ada, ya. Ketika misalkan kalau di rumah sakit yang menjadi cost driver atau driver untuk biaya radiologi misalkan, itu adalah berapa jam waktu penyenarannya misalkan, atau untuk biaya biaya lab cek darah gitu, berapa banyak
tes yang dijalankan. Nah, itu yang menjadi penggerak atau penentuan biayanya tersebut. Tuh. Kemudian penelusuran penggerak biasanya kurang akurat dibandingkan dengan penelusuran langsung. Nah, metode pembebanan biaya itu jadi ada 3 ya, ada biaya pembebanan biaya itu ada direct tracing ya, penelusurannya itu ada direct tracing, kemudian dengan pengamatan fisik, kemudian ada driver dengan penggeraknya tadi, melihat hubungan sebab akibat, kemudian allocation itu berdasarkan hubungan asumsi. Selanjutnya jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Ada functional based management atau FBM, ada activity based management. FBM itu biaya-biaya sumber daya dibebankan ke unit fungsional, departemen, pabrik, kemudian baru ke produk. Jadi dia bebankan biaya tersebut ke fungsi unit-unitnya dulu, ke departemennya, ke pabrik, baru kemudian dibebankan ke produk. Dalam pembebanan biaya digunakan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, driver tadi. Nah, apa yang menjadi drivernya? Ya, yang menjadi driver misalkan penelusuran penggerak atau driver produksi. Penggeraknya itu adalah yaitu penggerak yang sangat berkorelasi dengan unit produksi ya. Jadi ketika dia menghitung berapa biaya produksi, apa yang menjadi drivernya, bisa jadi contohnya itu adalah jam tenaga kerja langsungnya, jam mesin, atau material langsung yang bisa dijadikan sebagai drivernya atau penggeraknya. Kemudian activity based costing, biaya dilacak untuk aktivitas kemudian baru dialokasikan ke produknya. Jadi aktivitas apa yang menjadi penggerak dari biaya tersebut baru kemudian dialokasikan ke produknya. Nah, dalam pembebanan biaya digunakan penelusuran langsung dan penelusuran driver penggeraknya ya. Nah, penelusuran drivernya, cost drivernya itu bisa menggunakan unit ataupun non unit. Nah, ini model manajemen berdasarkan fungsi. Jadi ada tinjauan operasionalnya, itu ada analisis efisiensi, kemudian analisis kerja, kemudian barulah ke produk. Nah, kalau ini berdasarkan aktivitas ya. Kalau yang tadi berdasarkan fungsi tadi dia menganalisis efisiensinya, kinerjanya, sedangkan kalau untuk yang berdasarkan aktivitas ini dia lebih ke apa sih yang menjadi penggeraknya, kemudian kenapa bisa menjadi penggeraknya, kemudian apa saja aktivitas-aktivitasnya dan seberapa baik penggeraknya tersebut sehingga menghasilkan produk kemudian dibebankan kepada produknya. Kemudian perbedaan antara FBM dengan ABM ya, functional based management dengan activity based management. Kalau fungsional itu penggeraknya berdasarkan unit, kalau ABM bisa tidak selalu berdasarkan unit ya, bisa juga non unit. Kemudian intensif alokasi, sedangkan ABM itu intensifnya itu dalam penelusuran. Sedangkan kalau ABM pembiayaan produknya sempit dan kaku, kalau ABM lebih fleksibel. Kemudian FBM fokus pada pengelolaan, kemudian informasi aktivitasnya sedikit, maksimalisasi dari kinerja unit individual dan penggunaan ukuran kinerja finansial. Sedangkan kalau untuk ABM tadi fokusnya pada pengelolaan aktivitas, dia lebih ke aktivitasnya. Informasi aktivitasnya terinci, kemudian memaksimalkan kinerja sistem luas. Oke, terima kasih. Sampai di sini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.